大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 61-65. Melihat neneknya tidak lagi menekan masalah ini, Ling Tian menghela nafas lega di dalam hatinya. Kemudian, dia menceritakan pengalamannya mengunjungi halaman Raja Fu. Nyonya Tua Ling mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan Ling Tian tetapi tiba-tiba bertanya, "Tianer, apakah tuanmu berpikir bahwa geng angin kekerasan yang menyergapmu hari ini adalah miliknya?" Yang dia maksud tentu saja adalah Ling Kong. Ling Tian kemudian berkata sambil menghela nafas, "Gang angin keras ditemukan tepat 5 tahun yang lalu." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Lagi pula, beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dikatakan oleh anak berusia 5 tahun seperti dia. Nyonya Tua Ling kemudian menepuk pahanya saat dia berkata, "Itu benar. Waktu ditemukannya geng angin keras adalah petunjuk yang jelas. 5 tahun yang lalu adalah ketika ibumu mengandungmu. Jika itu masalahnya, geng angin keras ini kemungkinan besar dibuat dan sebagian besar disponsori olehnya. Alasan untuk itu pasti akan membuat Anda kesulitan hari ini." Rencananya benar-benar berjalan jauh ke belakang. Beberapa saat kemudian, Nyonya Tua Ling mencibir, "Ketika kamu pergi hari ini, aku melihat pesan menelan meninggalkan halamannya. Saat itu, aku sudah ingin mencabik-cabiknya menjadi ribuan bagian." Ling Tian tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia tahu, Nyonya Tua Ling juga tahu. Sementara tanda-tanda kejahatan Ling Kong sudah mulai terlihat, ini bukan waktu terbaik untuk mencabutnya. Hingga saat ini, keduanya masih belum yakin apakah Ling Kong ingin mengendalikan keluarga Ling untuk dirinya sendiri atau dalang di belakangnya. Jika ada dalang di belakangnya, maka segalanya akan menjadi lebih serius. Jadi, mereka hanya bisa menunggu untuk saat ini. Rencana Ling Tian adalah menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk menggoda Ling Kong agar menyerangnya. Selama Ling Kong menyerangnya lebih sering, dia pasti akan mengungkapkan lebih banyak jejak. Namun, idenya ini masih melekat di kepalanya. Pertama, Ling Tian baru berusia 5 tahun saat ini. Jika dia menunjukkan kekuatan supernatural dan menarik perhatian keluarga kerajaan dan keluarga Yang, maka kerugiannya akan jauh melebihi keuntungannya. Kedua, Nyonya Tua Ling pasti tidak akan membiarkannya menempatkan dirinya dalam posisi yang berisiko seperti itu. Keluarga Ling tidak memiliki banyak keturunan dengan Ling Tian menjadi satu-satunya di generasinya. Bagaimana mungkin Nyonya Tua Ling membiarkan Ling Tian menempatkan dirinya dalam bahaya seperti itu? Nyonya Tua Ling kemudian mulai mondar-mandir sambil berkata, "Tianer, menurut tuanmu apa yang harus kita lakukan?" Situasi semakin rumit, dengan kelangsungan hidup cucunya dan keluarga Ling dipertaruhkan. Namun, dia tidak bisa melakukan gerakan gegabah untuk menghindari peringatan musuh-musuhnya. Melihat Ling Kong di depannya tetapi tidak dapat menyentuhnya membuat Nyonya Tua Ling merasa sangat frustrasi. Ling Tian kemudian berpikir sejenak ketika dia berkata, "Guru berkata bahwa berbagai kerajaan saling mengincar satu sama lain dan dunia akan pecah menjadi kekacauan kapan saja. Sudah ada arus bawah di sekitar sekarang. Hanya saja kerajaan yang berbeda telah membentuk keseimbangan yang rapuh saat ini. Namun, keseimbangan ini akan rusak kapan saja. Saat ini, keluarga Ling kami jauh dari mampu melindungi diri kami sendiri. Melihat situasi internal keluarga Ling kami, tidak mungkin bagi kami untuk bertahan hidup di masa-masa kacau ini." Nyonya Tua Ling kemudian memberikan ekspresi serius saat dia meratap, "Tuanmu ini memang orang yang luar biasa. Sehubungan dengan situasi di benua, dia dapat mengatasinya dengan tepat. Sepertinya dia sudah punya rencana. Hais, saya sangat ingin melakukan percakapan yang baik dengan orang yang luar biasa ini." Dalam kata-katanya ada rasa rindu yang mendalam. Pada saat itu, tubuh Ling Tian berkontraksi ketakutan. Setelah meratapi beberapa saat, Nyonya Tua Ling bertanya, "Apa yang tuanmu ingin lakukan?" "Selama tuanmu membutuhkan keluarga Ling kita, nenek pasti akan memberikan dukunganku." Ling Tian meledak dalam kegembiraan saat dia menjawab, "Guru berkata bahwa kita dapat mempertahankan status quo di permukaan. Namun, kita harus mempercepat tindakan kita secara rahasia." Nyonya Tua Ling lalu bertanya, "Bagaimana kita mempercepat?" Setelah berpikir sejenak, Ling Tian berkata, "Langkah pertama adalah mengambil alih bengkel militer dari keluarga Xiao. Untuk melindungi diri kita sendiri di masa-masa kacau ini,
senjata dan baju zirah jelas merupakan suatu keharusan. Langkah pertama nenek harus menjadi persiapkan tenaga untuk mengendalikan bengkel militer ini dengan erat dalam genggaman kita. Adapun orang-orang yang terlibat, kita tidak boleh menggunakan orang-orang dari rumah Ling kita. Wajah Nyonya Tua Ling menjadi serius saat dia berkata dengan pikiran yang dalam, wanita tua ini tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi, Ling Tian melanjutkan, kedua, Tuan berharap rumah besar Ling akan membeli halaman Raja Fu untuk mengubahnya menjadi markas rahasia keluarga Ling. Pada saat itu, Tuan akan pergi untuk melatih sekelompok tentara elit untuk menjadi kehidupan menyimpan kartu truf keluarga Ling kami. Nyonya Tua Ling kemudian menjawab dengan senang, ini juga bukan masalah. Ling Tian kemudian menambahkan, mengenai tenaga, mereka dapat dipilih dari tentara, menerima tentara yang memiliki kemampuan tetapi tidak tercapai. Namun, ini membutuhkan bantuan ayah. Nyonya Tua Ling kemudian mendengus dan berkata, selama wanita tua ini memberi perintah, dia tidak punya pilihan selain setuju. Ling Tian terkikik saat bahunya bergetar. Memikirkan bagaimana ayahnya tidak memiliki hak apapun di depan neneknya, dia tidak bisa menahan tawa. Nyonya Tua Ling kemudian memukul kepalanya saat dia tertawa memarahi. Bocah cilik, lanjutkan. Ling Tian kemudian menahan tawanya. Ketiga, itu tentang geng angin keras. Guru berharap agar kita dapat memegang geng angin keras di tangan kita untuk mengendalikan sebagian besar bisnis di ibu kota. Itu kemudian akan menjadi sumber untuk informasi dan sumber penghasilan lain. Nyonya Tua Ling kemudian bergumam, geng angin keras. Seharusnya tidak banyak gunanya kan? Selain itu, ini adalah salah satu organisasi Lingkong dan wanita tua ini masih ingin mencabut seluruh geng. Mengapa tuanmu ingin mengambil alih geng? Ling Tian dengan cepat menjawab, sementara Violen Wingang adalah bagian dari kekuatan Lingkong, semua tokoh penting dalam geng itu akan melarikan diri dari ibu kota setelah upaya pembunuhan hari ini. Satu-satunya yang tertinggal adalah penduduk setempat yang mudah dikendalikan. Selain itu, geng angin keras telah terbentuk dan akan sia-sia untuk menyerah seperti itu. Selain itu, selama kita mengendalikan geng angin keras, itu akan menjadi umpan lain untuk memberi umpan kepada orang lain milik Lingkong, fraksi. Nyonya Tua Ling kemudian mengangguk, jika memang begitu, maka kami akan mengikuti apa yang Anda katakan. Apalagi, Ling Tian kemudian menjawab, selain itu, cucu juga kekurangan tenaga. Prajurit besi darah akan menjadi pilihan terbaik. Pertama, mereka setia kepada keluarga Ling kita. Selanjutnya, mereka telah ke banyak pertempuran dan sangat berpengalaman. Selama mereka dilatih sedikit, mereka akan menjadi kekuatan yang tangguh. Jika nenek tidak memberikan tekanan, ayah pasti tidak akan menyetujuinya. Nyonya Tua Ling kemudian menjawab, ini juga bukan masalah. Satu bagian terlalu sedikit. Wanita tua ini akan meminta ayahmu untuk mentransfer 3 bagian, total 36 orang. Itu sudah cukup, kan? Ling Tian sangat gembira, ini yang terbaik. Nyonya Tua Ling kemudian mondar-mandir 2 putaran di sekitar ruangan sambil berkata, jika semua kekuatan ini dikumpulkan, itu akan menjadi kekuatan yang cukup besar. Tuanmu benar-benar memiliki ambisi yang besar. Ling Tian berkeringat dingin. Nyonya Tua Ling kemudian berkata dengan serius, wanita tua ini dapat menyetujui semua hal di atas. Tetapi saya hanya memiliki satu syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak, saya tidak akan menyetujui semua hal di atas. Keluarga Ling saya dapat berakhir tunawisma dan sengsara, bahkan bisa dihancurkan. Namun, itu tidak boleh menjadi mahar seseorang. Ling Tian berkeringat dingin lagi ketika dia berkata, nenek yakinlah, Tuan telah mengatakan bahwa semua masalah ini akan diserahkan kepada saya untuk membuat keputusan. Dia tidak akan muncul tetapi hanya merencanakan dari latar belakang. Baru saat itulah Nyonya Tua Ling santai sambil tersenyum, jika memang begitu, maka tidak ada masalah. Saat dia memikirkan rencananya, dia menyadari bahwa semua rencana ini dibuat dengan pertimbangan untuk keluarga Ling. Jika itu dilakukan, kekuatan keluarga Ling pasti akan tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Nyonya Tua Ling kemudian merasa malu tentang betapa sempitnya dia karena meragukan Tuan Ling Tian. Ling Kong saat ini merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas pin dan jarum di East Riding Courtyard miliknya sendiri. Geng angin keras yang telah dia habiskan selama 6 tahun dengan darah, keringat, dan air mata untuk dipersiapkan sebenarnya terpaksa menyembunyikan diri di seluruh ibu kota setelah upaya yang gagal ini. Ini sama baiknya dengan menciptakan fondasi yang bagus untuk diserahkan kepada orang lain.
Ling Kong secara alami merasakan sakit yang menggigit dari hatinya. Tidak pernah dalam mimpinya dia menyadari bahwa ketika Ling Tian keluar dari rumahnya kali ini, dia benar-benar akan ditemani oleh prajurit besi darah. Untuk berpikir bahwa meskipun dia adalah bagian dari inti keluarga ini, dia tetap tidak tahu apa-apa tentang ini. Sekelompok orang pesilat, bagaimana mereka bisa melawan prajurit besi darah yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya? Bagian yang paling membuat frustrasi tentang hal ini adalah lebih dari 20 anggota gengnya tertangkap. Ini berarti segala sesuatu tentang gengnya sudah terungkap. Inilah alasan mengapa Ling Kong buru-buru memberitahu semua pembantunya untuk melarikan diri. Jika keluarga Ling mengetahui hal ini, mereka pasti akan melanjutkan untuk mengumpulkan geng, dan pada saat itu, identitasnya sendiri akan terungkap. Saat ular berbisa menggigit tanganmu, hanya prajurit pemberani yang akan memotong pergelangan tangannya sendiri. Meskipun Ling Kong merasakan sakit yang luar biasa saat melakukannya, dia juga mengagumi dirinya sendiri, siapa lagi yang bisa memiliki ketegasan seperti itu. Dia baru saja kehilangan Violen Wingang, di masa depan rencananya hanya akan kekurangan tenaga, mengharuskan dia untuk memetakan rencananya dengan lebih detail. Ling Kong berpikir lama sebelum menyadari sesuatu yang membuatnya berkeringat dingin, jika dia tidak diberitahu tentang Ling Tian pacaran dengan Blood Iron Warriors, apakah ini bagian dari konspirasi yang ditujukan padanya? Sampai di sini, Ling Kong memiliki niat untuk mengemasi barang bawaannya dan melarikan diri untuk hidupnya. Namun, berhenti sejenak untuk merenung, dia menyadari bahwa mengingat emosi Ling San dan Ling Xiao, jika mereka tahu bahwa dialah yang menarik tali di belakang layar, mereka akan datang untuk mengambil darahnya sejak lama. Jadi, meski bukan dia, keluarga Ling mungkin mencurigai keberadaan mata-mata di tempat mereka. Akibatnya, dia tanpa sadar menempelkan moncong pistol ke kepalanya. Sejauh yang dia tahu, dia mungkin telah menjadi kambing hitam bagi orang lain. Ini mengganggu Ling Kong tanpa akhir. Namun, karena dia sekarang tahu bahwa keluarga Ling mencurigai adanya mata-mata, tindakannya lain kali akan lebih hati-hati. Sinar cahaya yang dingin melintas melewati mata Ling Kong saat dia duduk di sana sendirian sambil berpikir keras. Gerakan Nyonya Tua Ling sangat cepat, di bawah satu perintahnya, orang-orang di bawahnya praktis dibanjiri pekerjaan. Pertama adalah masalah halaman keluarga Ling. Setelah Ling Tian mengeluarkan cetak biru tempat itu, Nyonya Ling dengan belak-belakan menyuruh Ling Xiao untuk mengeksploitasi otoritasnya dan menarik 3.000 tentara untuk merapikan serta mengakomodasi pemulihan halaman. Sementara mereka mengatakan untuk memulihkan, itu lebih dari membangun kembali seluruh tempat. Mereka membuang semua barang dan struktur asli itu, membangunnya kembali berdasarkan kebutuhan Ling Tian. Mereka hanya memiliki satu aturan, selesaikan pembangunannya dalam waktu 4 bulan, terlepas dari jumlah perak yang harus mereka gunakan. Saat kalimat ini diucapkan, kepala pelayan keluarga Ling benar-benar bekerja terlalu keras. Dengan proyek sebesar itu, selesai dalam 4 bulan, ini bisa dikatakan sebagai cerita fantasi. Mereka hanya bisa tanpa daya mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan kemajuan di semua bidang. Di bawah instruksi Nyonya Ling, persyaratan situs hampir 2 kali lipat dari situs halaman Raja Fu sebelumnya. Pemikiran asli Ling Tian adalah untuk menambal tempat itu secara kasar, sedemikian rupa sehingga hampir tidak cocok untuk kehidupan manusia. Selama tempat pelatihan tidak tertunda, tempat lain hanya berfungsi sebagai basis operasi. Namun, ketika dia mengungkitnya, dia malah diceramahi dengan kasar oleh Nyonya Tua Ling. Alasannya sederhana, keluarga Ling tidak mampu membuang muka mereka seperti ini. Mendengar ini, Ling Tian hanya bisa berkedut. Adapun gudang senjata keluarga Xiao, Nyonya Tua Ling bahkan tidak menunjukkan sedikit pun wajahnya kepada mereka. Semuanya dilakukan dengan lancar, bahkan sebelum Ling San menyadari apapun, seluruh gudang senjata telah berpindah tangan. Kecuali beberapa puluh pandai besi tua yang berpengalaman, mereka membasmi lebih dari 80.000 orang. Semua dipaksa mendirikan tenda dan tinggal di luar ibu kota. Ketika Xiao Fenghan mengetahui hal ini, dia hampir menjadi gila. Jika kerajaan Bantalan Langit menyadari bahwa keluarga Xiao-nya telah menyembunyikan lebih dari 8.000 tentara elit di dalam gudang senjata di dalam ibu kota, kemungkinan besar keluarga Xiao akan dipenjara, sebelum mereka menelan tentara ke dalam militer negara. Taktik semacam ini melampaui kebiadaban biasa. Namun, ini memang niat Ling Tian. Ling Tian takut Xiao Fenghan akan memiliki niat buruk semakin lama dia tinggal,
dan jika kakeknya cepat atau lambat menyerahkan semua harta keluarga mereka kepadanya, maka itu akan menimbulkan masalah besar. Xiao Fenghan tidak punya pilihan selain buru-buru mengucapkan selamat tinggal, dan melarikan diri untuk menyelamatkan situasi, seperti ikan yang lolos dari lubang di jaring. Sebelum dia pergi, dia secara pribadi mengunjungi Ling Tian, hanya saja dia tidak berbicara sepanjang sesi. Ling Tian sama, tetap bisu. Keduanya berbakat secara intelektual, dan tidak perlu berkomunikasi melalui kata-kata. Dengan hanya melihat, rubah tua dan muda sudah mencapai pemahaman diam-diam. Langkah ketiga Nyonya Ling adalah memanggil Ling Xiao, dan muncul dengan alasan acak untuk memberinya pukulan sebelum memerintahkannya untuk mengeluarkan dua bagian lagi dari prajurit besi darah. Dimarahi sampai pusing, Ling Xiao, dari awal sampai akhir, tidak mengerti bagaimana dia membuat marah ibunya. Ketika ceramah yang kejam dan panjang itu berakhir, dan Nyonya Tua Ling meminta pasukan, Ling Xiao, yang mati-matian berusaha melepaskan diri dari situasi itu, tidak banyak berpikir sebelum menyetujuinya. Pada saat otaknya berhasil memproses ini, dia sudah diusir dari kamar Nyonya Tua Ling. Untuk kembali ke dalam dan mencoba berunding dengan ibunya. Ling Xiao tidak punya nyali seperti itu. Dengan rasa takut yang masih ada, Ling Xiao menyeka kepalanya yang dipenuhi ludah hingga bersih dari air liur Nyonya Tua Ling dari semua omelannya sebelumnya. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa menandatangani tanpa daya dan kembali ke barak, memeras otak untuk keluar dengan alasan menjelaskan bagaimana pasukannya akan menghilang. Hal ini menyebabkan dia sakit kepala tak berujung. Karena permintaan Nyonya Ling, ketiga bagian ini telah berubah menjadi penjaga keluarga Ling, dengan nama mereka dicoret dari daftar militer. Ling Xiao terbebani dengan kecemasan akan hal ini. Meminjam sementara adalah satu hal, tapi dia sebenarnya berencana memonopoli mereka selama sisa hidup mereka. Jika Ling Xiao tidak bisa keluar dengan rencana yang cocok untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya, ini akan meninggalkan jejak yang akan menyebabkan lidah bergoyang. Terus mengerang dan menggelengkan kepalanya karena frustrasi, dia buru-buru bergegas untuk memenuhi perintah ibunya. Saat Ling Xiao melangkah keluar, Ling Tian diam-diam merayap keluar dari balik tirai yang memisahkan kamar Madam Ling. Nenek dan cucu itu saling berpandangan, menyeringai atas pemerasan yang berhasil. Raungan terdengar dari jauh, dan kakek Ling datang dengan kutukan dan kutukan. Dia awalnya mengadakan pertemuan yang menyenangkan dengan saudara angkatnya. Namun, siapa yang tahu bahwa bencana akan menimpa halaman belakang rumahnya, Xiao Fenghan diam-diam berkemas dan pergi di tengah malam. Beberapa pertanyaan di sana-sini mengungkapkan kepadanya bahwa itu adalah rencana yang dilakukan oleh istrinya sendiri, yang hampir membuatnya gila. Bagaimana dia bisa mengantisipasi itu? Saat dia tiba dan belum membuka mulutnya, Nyonya Tua Ling sudah menghujani Xiao Fenghan. Hal-hal seperti bagaimana dia tidak tahu berterima kasih, bagaimana dia tidak menepati janjinya, mendominasi dan suka memerintah, dan banyak lagi, sampai-sampai dia akhirnya memberikan ultimatum kepada kakek Ling, kecuali Xiao Fenghan akan segera kembali untuk memulihkan pernikahan, dan mengubah semuanya kembali normal, kalau tidak, orang tua sepertimu bisa berhenti menggangguku. Makna yang mendasarinya jelas, ini adalah kesalahan kakakmu, jadi wanita ini meminta bengkel. Ini sudah dianggap merugikan. Hanya sebuah bengkel kecil, bagaimana ini bisa ditempatkan di dalam mata wanita ini? Selain itu, saya sudah mengambilnya jadi apa lagi yang bisa Anda lakukan? Kakek Ling datang ke sini dengan perut berapi-api, yang tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum diusir begitu saja. Setelah mengalami akhir yang sama seperti putranya, hatinya penuh dengan keluhan. Dia hanya bisa pergi dengan kesal dengan wajah penuh air liur. Adapun Ling Tian yang bersembunyi di salah satu sudut pada saat kedatangan kakeknya, dia hanya bisa mendecakkan lidahnya di adegan ini. Dia memberi neneknya jempol di kedua tangannya untuk waktu yang lama, dipenuhi dengan kekaguman padanya. Ling Tian dengan bersemangat melompat keluar dari kamar neneknya, pikirannya masih terguncang oleh kekaguman akan kefasihan neneknya. Standar semacam ini jauh di atas standarnya sendiri. Satu-satunya masalah yang tidak diganggu Nyonya Tua Ling adalah masalah geng angin keras. Bagaimanapun, keluarga Ling adalah raksasa, dan tampaknya tidak baik bagi mereka untuk berurusan dengan geng kecil seperti itu. Karena itu, Nyonya Tua Ling menyerahkan sepenuhnya kepada Ling Tian dan melarangnya untuk tampil secara pribadi. Keputusan semacam ini membuat Ling Tian tertunduk. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan membutuhkan usaha dari pihaknya untuk mengurus geng angin kekerasan.
Namun, semua bisa menunggu sampai Blood Iron Warriors tiba. Ling Tian akan memberi mereka sedikit pelatihan, sebelum mengerahkan mereka. Salah satu tujuan mereka adalah mengambil alih Violen Wingang. Hari keempat, Ling Tian semua tersenyum saat dia berdiri di depan pintunya, menatap 3 baris 36 prajurit besi darah yang rapi dan teratur. Dia telah lama memberi perintah bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu setengah langkah ke halamannya hari ini. Semua prajurit bertubuh kekar, membawa aura dingin. Berdiri di sana, sekali bisa merasa seperti sedang menghadapi serangan gencar di hutan yang tertutup salju. Semuanya tanpa ekspresi, dengan pupil mata mereka bahkan tidak bergerak. Hanya Feng Mo yang berdiri di depan mengungkapkan ekspresi tak berdaya, dengan sudut mulutnya meringkuk dalam senyum pahit. Blood Iron Warriors sama sekali tidak menempatkan bangsawan muda yang elegan itu berdiri di depan mereka. Mereka semua sudah mendengar dari mulut Feng Mo bagaimana kenakalan anak ini yang membuat mereka semua ada di sini sekarang. Sebagai tentara, yang paling mereka nantikan adalah medan perang yang berlumuran darah, di mana mereka bisa membuktikan diri. Bahkan mengingat adegan seperti itu menyebabkan darah mereka mendidih karena kegirangan. Namun, hanya karena anak kecil ini, mereka semua datang ke tempat surga ini. Ini menyebabkan mereka bingung dan membenci Ling Tian atas perintah ini. Dari mata semua orang, aku bisa melihat bahwa kamu tidak menghargai situasimu saat ini, dan membenciku karena memanggilmu, memutuskan masa depanmu. Benar, kamu datang ke sini adalah ideku. Menyapu pandangannya melalui semuanya sekali, Ling Tian kemudian memulai dengan pernyataan ini. Keterus-terangannya mencapai hasil yang dia inginkan. Setelah mendengar bahwa itu adalah ide Ling Tian yang membuat mereka dihapus dari catatan militer, semua prajurit besi darah secara bersamaan memancarkan sinar dingin dari mata mereka saat mereka menatapnya. Ling Tian tetap bergeming, diam-diam berdiri di tempat yang sama mengabaikan tatapan dingin mereka. Di belakangnya berdiri Ling Jian dan Ling Chen. Ling Jian tetap tanpa ekspresi seperti patung, tapi Ling Chen sedikit tidak bisa menerima tatapan dari Blood Iron Warriors dan menjadi sedikit pucat. Ling Tian perlahan maju selangkah. Di mata prajurit besi darah, tiba-tiba terasa seolah-olah gunung yang menjulang menekan mereka, seolah-olah itu bisa menutupi langit dan bumi. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar bergeser ke belakang, dan beberapa bahkan mundur selangkah sebagai tanggapan. Semua prajurit menghirup udara dingin pada situasi ini. Bahkan seorang jenderal hebat akan memilih untuk berbaur dengan aura dalam keadaan seperti itu dan tidak mencoba untuk melawan dengan paksa. 36 dari mereka adalah prajurit elit, bagaimana niat membunuh yang dipancarkan oleh mereka dapat ditanggung oleh orang normal. Namun, pria kecil di depan mereka ini benar-benar menggunakan auranya sendiri untuk mengalahkan 36 aura mereka. Untuk saat yang singkat itu, semua orang merasa tertahan di bawah tekanan itu. Semua orang hanya bisa menatap kaget. Anak kecil ini mirip dengan monster. Tanpa sadar, prajurit besi darah mulai menarik kembali pikiran mereka tentang penghinaan. Ling Tian menganggukkan kepalanya dengan puas, sebelum berkata, semua orang di sini tidak senang, ini saya sadari. Namun, apakah Anda berpikir bahwa kamp militer adalah tempat di mana Anda dapat dengan mudah mendapatkan pahala? Izinkan saya bertanya kepada Anda semua, sudah berapa lama kamu pernah di militer? Kerumunan saling memandang. Akhirnya, seorang pemuda kekar dan tinggi membuka mulutnya untuk berbicara. Si kecil ini masuk tentara pada usia 14 tahun, sekarang 21 tahun, saya telah berada di militer selama 7 tahun penuh. Ling Tian mendengus mengakui, lalu melanjutkan, posisi. Pemuda itu menundukkan kepalanya karena malu, berkata, saya awalnya adalah seorang pemimpin seksi. Dengan mencibir, Ling Tian berkata, dengan kualifikasi Anda, untuk naik ke posisi jenderal, atau wakil jenderal, berapa lama lagi yang Anda butuhkan? Wajah pemuda itu memerah karena marah, berteriak, si kecil ini tidak dilahirkan dengan sendok perak, jika saya ingin naik menjadi jenderal, saya khawatir saya tidak akan pernah hidup untuk melihatnya. Mendengar itu, Ling Tian mengangguk mengerti, karena kamu tidak dapat mencapai posisi jenderal, lalu apa yang dapat kamu lakukan dengan tetap menjadi tentara? Apa yang akan menjadi akhirmu? Pemuda itu lamban dalam menjawab, saya tidak tahu. Sambil mendengus, Ling Tian berkata, jika tidak, izinkan saya memberi tahu Anda. Pada usia 21, Anda paling banyak dapat tinggal selama 24 tahun lagi di ketentaraan. Meskipun Anda tidak dapat naik ke posisi jenderal, begitu ada perang, kamu harus pergi ke medan perang untuk bertarung.
Katakan padaku, berapa kali kamu bisa mempertahankan gaya hidup membunuh seperti ini? Pemuda itu terdiam tertegun. Lagi pula, tidak ada yang menjadi dewa, jadi bagaimana mereka bisa tahu jika mereka akan binasa di pertempuran berikutnya? Dia menarik napas dalam-dalam, sebelum membusungkan dadanya dan berkata, kematian bukanlah apa-apa. Hahaha. Ling Tian tertawa terbahak-bahak. Dalam hidup ini tanpa kesempatan promosi, kamu pasti menghadapi kematian dengan cukup bahagia. Mengabaikannya, dia menoleh ke yang lain, bagaimana denganmu? Durasimu di ketentaraan. Setelah presiden, mereka semua mulai berbicara. 6 tahun. Si kecil ini sudah berada di dalam selama 11 tahun. Si kecil ini, 9 tahun. Ling Tian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan banjir suara. Dia bertanya, untuk siapa kamu mendaftar? Untuk siapa kamu berjuang begitu keras? Untuk siapa Anda mendaftar? Untuk siapa kamu pergi berperang? Kedua pertanyaan ini seperti dua pentungan yang sangat besar, menghantam hati semua yang hadir. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa keluar dengan jawaban. Setelah beberapa lama, salah satu prajurit besi darah, terbata-bata, si kecil ini masuk tentara untuk mengisi perutnya. Tentara juga menyediakan gaji, dan bisa digunakan untuk membantu keluargaku, ini. Alasan ini sederhana namun lucu. Namun ketika dia berbicara, sebagian besar jika tidak semuanya mengangguk mengakui, berempati dengannya. Ling Tian tertawa di dalam hatinya, memang dia tidak salah menebak. Usia ini jauh dari waktu di mana para prajurit menjalani cuci otak untuk membuat mereka setia. Jadi dia berkata, apakah kalian semua sama? Kerumunan yang tersisa menganggukkan kepala, saling memandang. Ling Tian sekarang dengan dingin tersenyum, berdasarkan apa yang Anda katakan, saya dapat menyimpulkan bahwa pendaftaran Anda adalah untuk kelangsungan hidup Anda sendiri dan untuk memungkinkan keluarga Anda menjalani kehidupan yang lebih baik. Benarkah itu? Kerumunan bisa mendengar ejekan dan penghinaan dalam kata-katanya, tetapi bagaimana mereka bisa tidak setuju? Semua orang yang hadir hanya bisa dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala. Tidak berguna, tidak ada tekad. Kalimat Ling Tian ini memicu kemarahan semua yang hadir. Seorang Blood Iron Warrior kemudian mengambil langkah maju dan berkata dengan nada dingin, Tuan Muda Ling, karena kami sudah berada di rumahmu, kami akan mendengarkan perintahmu dan mematuhi perintahmu. Tapi bangsawan Muda Ling harus menghormati dirimu sendiri dan tidak mempermalukan kami. Ling Tian kemudian tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata dengan sarkasme, mempermalukan kalian. Kalian semua hanyalah bajingan tanpa aspirasi. Paling-paling, kalian telah berada di medan perang sedikit lebih dari yang lain. Jika bukan karena aku membawa kalian, hanya masalah waktu sebelum kalian menjadi mayat di medan perang. Sehubungan dengan mayat masa depan, aku benar-benar tidak tertarik untuk mempermalukan kalian. Anda, mata 36 Blood Iron Warriors memerah karena marah. Mereka semua adalah pahlawan yang telah masuk dan keluar dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Di seluruh pasukan, siapa yang tidak akan menghormati mereka? Tapi hari ini, mereka menderita penghinaan seorang anak laki-laki. Bagaimana mereka bisa menguasai kemarahan mereka? Pada saat itu, kemarahan mengalir ke kepala mereka. Tuan Muda Ling, kamu hanyalah putra Jenderal Ling. Satu-satunya hal yang mulia tentangmu adalah statusmu. Hak apa yang kamu miliki untuk mempermalukan kami seperti itu? Hak apa? Hahaha. Ling Tian lalu berjalan ke depan ke meja batu hijau, dengan ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kakinya, menendang meja batu yang beratnya lebih dari 100 kati ke udara. Setelah itu, dia melompat dan mengayunkan tangan kanannya, meluncurkan pukulan mengerikan di udara, menghantam bagian tengah meja. Bang! Dengan satu kepalan tangan, meja batu itu meledak di tempat, pecah berkeping-keping dan jatuh ke lantai. Ling Tian kemudian mendarat saat dia menamparkan tangannya dengan elegan, tanpa sedikit pun luka di tangannya. Dia kemudian berkata dengan tenang, saya tahu bahwa Anda tentara hanya menghormati yang kuat. Saya ingin tahu apakah tampilan saya ini memberi saya hak untuk memberi Anda pelajaran. Saat prajurit besi darah melihat pecahan batu, mulut mereka terbuka untuk waktu yang lama. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggosok mata mereka, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Ling Jian dan Ling Chen di sampingnya juga terkejut. Keduanya kemudian memandang ke arah Ling Tian dengan wajah penuh pemujaan dan semangat. Semua prajurit besi darah juga memandang ke arah Ling Tian dengan rasa hormat yang dalam di mata mereka.
Dengan kekuatan seperti itu, mereka bahkan mungkin tidak memiliki hak untuk dipermalukan oleh Ling Tian. Ling Tian kemudian terkikik, awalnya aku berpikir untuk memindahkan kalian untuk mempersiapkan kalian menjadi seorang ahli yang mampu melawan 100 orang di medan perang. Saat dia mengatakan itu, mata dari 36 prajurit besi darah dipenuhi dengan semangat membara. Tentara adalah tempat di mana mereka akan menyembah kekuatan. Kekuatan yang ditampilkan Ling Tian telah menghapus semua kesombongan di hati mereka, mengubahnya menjadi rasa hormat dan pemujaan. Ketika mereka mendengar bahwa Ling Tian bersedia mengajari mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Mereka semua menegakkan punggung dan menatap Ling Tian dengan sepasang mata yang bersemangat. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa kalian semua hanyalah karakter tanpa ambisi. Ling Tian kemudian mengganti topik pembicaraan dan terus menghina mereka. Tapi sekarang, mereka tidak lagi menganggapnya menusuk telinga tetapi malah merasa cemas. Ada peluang besar di depan mereka sekarang. Jika mereka dapat menangkap kesempatan ini, hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai kekuatan yang hanya bisa mereka impikan. Tetapi kata-kata bangsawan muda itu sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas saat mereka menatap Ling Tian, menunggu dia untuk melanjutkan. Hais, lupakan saja, karena semua hatimu tidak ada di sini, percuma aku memaksa kalian. Aku akan memberitahu ayahku besok untuk mengembalikan kalian kemanapun kalian berasal. Ling Tian lalu pura-pura menghela nafas. Sekarang mereka melihat kekuatan seperti itu, bagaimana mereka mau pergi ke tempat lain. Meskipun mereka tahu bahwa Ling Tian hanya mengatakan itu dengan sengaja, tidak ada yang bisa menahan daya pikat seperti itu. Selanjutnya, Feng Mo dan kawan-kawan tahu bahwa jika mereka tidak keberatan, apa yang dikatakan Ling Tian akan menjadi kenyataan. Ling Tian akan mengusir mereka tanpa ragu sama sekali. Setelah melihat betapa tegasnya Ling Tian, Feng Mo tidak akan meragukan tebakannya ini. Melangkah ke depan, Feng Mo berlutut dan menangkupkan tinjunya. Feng Mo bersedia memberikan segalanya untuk melayani bangsawan muda. Selama aku masih hidup, aku bersumpah untuk setia kepada bangsawan muda. Semoga bangsawan muda menarik kembali perintahmu. Setelah dia selesai, dia bersujud dan tidak bangun. Semua prajurit besi darah lainnya juga berlutut, kami bersedia melayani bangsawan muda, kami bersumpah setia kepada bangsawan muda. Terimalah kami semua, kembali. Kemana mereka bisa kembali? Mereka sudah dikeluarkan dari tentara, bagaimana mereka bisa kembali? Selama mereka melangkah keluar dari tempat ini, mereka mungkin akan berakhir menjadi penjahat jalanan. Mereka semua mengerti bahwa setelah dikirim ke keluarga Ling dengan pangkat mereka dilucuti, itu berarti mereka sekarang adalah antek keluarga Ling. Meskipun terdengar lebih baik untuk menyebut mereka antek, mereka tidak berbeda dengan budak. Jika mereka berjanji kesetiaan mereka kepada bangsawan muda ini di depan mereka, mereka tidak hanya akan dapat mempelajari seni bela diri yang mereka impikan, bangsawan muda ini akan menjadi kepala keluarga masa depan keluarga Ling. Menjadi pengawal pribadi bangsawan muda, status mereka juga akan meningkat pesat di masa depan. Jika mereka tidak akan mengikuti master seperti itu, siapa lagi yang akan mereka ikuti? Ling Tian kemudian berkata dengan dingin, bagus sekali, karena kalian bersedia untuk tinggal, izinkan saya memperjelas beberapa hal terlebih dahulu. Keluarga Ling, terutama berada di bawah saya, bukanlah tempat di mana Anda dapat tinggal hanya karena Anda menginginkannya. Saya pertama-tama akan memberikan ujian kepada kalian semua. Hanya setelah melalui ujian barulah kalian berhak untuk tetap berada di sisiku. Jika kalian gagal, saya akan meminta ayah saya untuk mengirim kalian ke tempat lain. Ingat, saya hanya ingin pria sejati di sini. Aku tidak butuh sampah. Semua orang merasakan darah mereka mendidih dalam kegembiraan saat mereka setuju secara serempak. Mereka semua berpikir dalam hati, jika kami bahkan tidak mampu melewati ujian bangsawan muda atas kebugaran fisikmu, kami bahkan tidak akan memiliki muka untuk tetap tinggal. Ling Tian kemudian melanjutkan, selain itu, ada dua syarat untuk berada di bawah saya. Pertama, Anda tidak boleh mengungkapkan kepada siapapun informasi apapun tentang saya. Kedua, Anda harus mematuhi perintah saya apapun yang terjadi. Jika Anda tidak dapat melakukan itu, kamu boleh pergi. Semua orang kemudian saling menatap sambil berpikir, ini dianggap kondisi. Karena kami di sini sebagai bawahan Anda, tentu saja kami tidak akan mengungkapkan informasi Anda. Tentu saja kami akan mengikuti perintah Anda.
Apakah hal-hal ini yang harus dikatakan? Seorang prajurit besi darah kemudian bertanya, bangsawan muda, apa yang ditanyakan tuan atau nyonya? Ling Tian kemudian memandang ke arahnya dengan pujian di dalam hatinya saat dia menganggukkan kepalanya. Namun, wajahnya dipenuhi amarah. Apakah kamu tuli? Aku berkata siapapun. Apa saja. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Suara semua orang bergemuruh serempak. Memem. Ling Tian menganggukkan kepalanya. Aku akan memberi kalian semua 1 hari untuk beristirahat. Ujian akan dimulai besok saat subuh. Aku bisa memberitahumu sesuatu. Selama kamu lulus ujian, kamu akan menjadi mesin pembunuh di medan perang. Prajurit besi darah sejati, ahli sejati yang mampu melawan 100 orang. Hal-hal seperti menghancurkan batu bata dan membunuh jenderal dalam pertempuran tidak lain adalah permainan anak-anak. Sebelum matahari terbit besok, berkumpullah di depan mansion. Ling Jian, itu termasuk kamu. Semua Blood Iron Warriors tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka saat mereka mengakuinya dengan sepenuh hati. 36 Blood Iron Warriors benar-benar memahami apa yang dimaksud Ling Tian dengan ujian, itu sangat menyiksa. Pada saat ini, mereka semua tidak lagi memiliki tenaga untuk mengeluh. Saat mereka berkumpul di depan mansion sebelum matahari terbit, Ling Jian dan Ling Tian sudah berdiri di sana menunggu mereka. Hal pertama yang dilakukan Ling Tian adalah memarahi mereka semua dengan ganas. Saat mereka melihat bahwa Ling Tian telah tiba sebelum mereka penuh rasa bersalah dan malu. Sekelompok pria dewasa sebenarnya memiliki pemahaman waktu yang lebih buruk daripada seorang anak kecil. Setelah itu adalah hari pertama ujian Ling Tian. Ling Tian memerintahkan mereka untuk lari dari gerbang rumah Ling ke halaman keluarga Ling yang baru berkembang, memetik cabang dari hutan Willow, sebelum kembali. Ling Tian tidak memberi mereka waktu khusus untuk bertemu. Dia hanya mendorong Ling Jian ke kerumunan mereka dan menginstruksikan bahwa orang yang sampai di sana terakhir harus membawa Ling Jian kembali. Adapun pelatihan Ling Jian, itu adalah setengah dari prajurit besi darah. Dia hanya diharuskan lari ke hutan Willow. Selanjutnya, mereka yang datang di 10 tempat terakhir harus mencuci pakaian dari 10 tempat pertama yang kembali dan makannya dikurangi dan diberikan kepada orang-orang dari 10 tempat pertama. Selama sehari, orang-orang dari 10 tempat pertama dapat menginstruksikan orang-orang dari 10 tempat terakhir untuk melakukan apa saja. Ling Tian kemudian mengingatkan mereka, meskipun tidak ada batasan waktu, dia akan memiliki batas waktu terakhir di dalam hatinya. Jika mereka melebihi itu, mereka semua harus pergi. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menghirup udara dingin. Tanpa mengetahui batas waktu yang ditetapkan bangsawan muda mereka untuk mereka, bagaimana mereka bisa mengatur kecepatan mereka sendiri. Selain itu, setidaknya 40 mil dari rumah Ling ke halaman keluarga Ling. Perjalanan ke sana kemari akan menjadi total 80 mil bagi mereka. Pada saat mereka menyelesaikan lari, mereka pasti akan benar-benar kelelahan. 1. Setelah Ling Tian selesai memberikan instruksi, dia kembali ke mansion. Dia hanya mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan menggunakan trik apapun. Jika mereka merasa itu tidak masuk akal, mereka dapat pergi kapan saja. Jika mereka masih akan linglung, mereka harus pulang ke rumah untuk linglung. Saat Ling Tian mengatakan itu, mereka semua berlari menuju jalanan. Saat Ling Tian melihat punggung mereka, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia berpikir, sekelompok gerombolan yang sulit diatur. Aku tidak percaya mereka tidak tahu bagaimana berlari dalam langkah meskipun mereka berasal dari tentara. Jika mereka menyesuaikan langkah kaki mereka agar serempak, itu akan membuat hidup mereka jauh lebih mudah. Jelas bahwa tentara tidak melatih mereka di area seperti itu. Ini juga bagus, mereka sekarang harus menanggungnya dengan kekuatan mereka sendiri, kebugaran tubuh sendiri. Sehubungan dengan waktu yang diberikan bagi mereka untuk kembali, Ling Tian telah menetapkannya menjadi 4 jam. Ini adalah sesuatu yang Ling Tian rasakan sebagai waktu yang santai untuk pasukan khusus dari kehidupan sebelumnya. Meskipun Ling Tian tidak pernah menjadi tentara atau berada di kamp tentara di kehidupan sebelumnya, dia bukanlah orang asing dalam pelatihan militer. Terlahir di keluarga aristokrat, meskipun dia bukan keturunan utama, dia juga harus memiliki pemahaman tertentu tentang ketentaraan. Anehnya, kebugaran fisik pria-pria ini luar biasa bagus. Mereka semua dapat kembali dalam waktu yang ditentukan Ling Tian. Orang tercepat yang kembali sebenarnya 1 jam lebih awal dari waktu yang ditentukan. Saat orang terakhir kembali, matahari sudah tinggi di langit.
Ketika mereka semua kembali ke tempat Ling Tian tinggal, mereka semua duduk dan terengah-engah dengan keringat di sekujur tubuh mereka. Adapun orang terakhir yang kembali, yang juga orang yang membawa Ling Jian, lidahnya sudah menjulur keluar dari mulutnya. Ling Tian lalu berjalan keluar dari kamarnya dengan tenang. Saat dia melihat betapa menyedihkannya mereka, dia mengerutkan kening dan meraung, ini juga disebut elit. Elit yang terlihat seperti anjing mati. Berdiri dan berbaris dengan benar. 10 yang pertama, maju selangkah. Kemudian, 10 orang termasuk Feng Mo maju selangkah tanpa emosi. 10 orang ini semuanya berdiri tegak dengan napas lebih halus dari yang lain. Mereka semua membentuk barisan di depan Ling Tian, dengan kegembiraan di wajah mereka. Ling Tian dengan hati-hati mempelajari semuanya sebelum mengangguk perlahan. 10 yang terakhir, maju selangkah kemudian, 10 orang melangkah keluar dengan kepala tertunduk karena malu terengah-engah. Terutama orang terakhir yang kembali, dia berdiri dengan susah payah, hampir jatuh kembali ke tanah sebelum berdiri dengan susah payah. Jika mereka berlari dengan kecepatan seragam, mereka pasti tidak akan berada dalam kondisi yang buruk. Mereka hanya takut akan disingkirkan oleh Ling Tian jika mereka terlambat. Jadi, mereka berlari dengan kecepatan penuh bahkan sampai akhir. Dengan tekanan yang sangat besar dan kelelahan tubuh mereka direduksi menjadi keadaan seperti itu. Ling Tian kemudian mengangguk dan mengungkapkan senyum hangat, kalian, bagus. Sangat bagus. Dinginkan tubuh kalian sebentar. Sebelum kalian pulih, kalian tidak diperbolehkan minum apapun. Ini dari pengalaman Ling Tian di dunia sebelumnya, dia tahu bahwa jika mereka minum air saat mereka sangat lelah, itu akan sangat mengurangi efek latihan. Minum air setelah tubuh mereka pulih dari kelelahan akan menjadi cara terbaik untuk memaksimalkan latihan mereka. Dia kemudian berbalik untuk melihat 10 orang pertama dengan tatapan dingin. Untuk kalian bersepuluh, kalian sangat cepat. Mendengar nada tidak bersahabat dalam suara Ling Tian, 10 prajurit besi darah ini merasa ada yang tidak beres. Mereka semua sangat bingung, kami semua kembali dengan kecepatan tercepat, melebihi yang lain dengan selisih yang besar. Mengapa tampaknya bangsawan muda sangat tidak senang? Ling Tian kemudian menatap mereka dengan dingin dan berkata, mulai hari ini, pakaian dari 10 orang terakhir akan dicuci oleh kalian semua. Semua pekerjaan mereka selain pelatihan juga akan dilakukan oleh kalian bersepuluh. Makan siang kalian akan dikurangi setengahnya. Seperti yang dikatakan Ling Tian, semua orang tercengang. Banyak dari mereka yang tergoda untuk berteriak, logika macam apa ini? Bukan saja mereka tidak mendapat imbalan karena kembali lebih awal, mereka bahkan dihukum. Semua orang benar-benar bingung. 10 orang pertama yang kembali juga kaget, bahkan dengan sedikit amarah. Akhirnya, seorang lelaki kekar berjalan keluar dan berteriak, bangsawan muda, saya tidak ditugaskan. Oh, Ling Tian berbalik dan menatapnya dengan tegas di matanya, apa yang tidak kamu lakukan? Pria itu kemudian menjawab, kami lebih cepat dari mereka 1 jam. Hasil seperti itu jauh melebihi dari 10 tempat terakhir. Mengapa kami yang dihukum daripada mereka? Jangan bilang itu salah untuk kami untuk mendengarkan perintah bangsawan muda untuk berlari secepat mungkin. Saat dia mengatakan itu, ke-10 dari mereka mengungkapkan wajah yang dianiaya. Ling Tian kemudian perlahan mengangguk ketika dia bertanya kepada yang lain, apakah kalian semua juga merasakan hal yang sama? 9 lainnya dari mereka menatapnya dan mengangguk. Ling Tian kemudian tertawa dingin, bagus. Aku akan membiarkan kalian mengerti. Tapi setelah aku menjelaskannya kepada kalian semua hukuman kalian harus digandakan. 10 dari mereka kemudian menjawab serempak, selama bangsawan muda dapat memberitahu kami di mana kesalahan kami. Jika kami benar-benar salah, kami bersedia dihukum. Ling Tian kemudian mendengus, apakah kamu tahu mengapa aku menginginkan kalian? Aku ingin sebuah tim. Aku tidak ingin individu. Meskipun kalian cepat dan berhasil memenuhi waktu yang kubutuhkan, kalian meninggalkan rekan-rekanmu. Meninggalkan saudara-saudaramu. Kamu orang-orang tahu bahwa mereka sudah kelelahan tetapi tidak membantu mereka. Dapatkah saya bertanya, jika hal seperti itu terjadi di medan perang, apa kejahatan Anda? Anda berani mengatakan bahwa Anda dianiaya di depan saya. Apakah Anda orang benar-benar bersalah? 1. Perhatikan bahwa mil Cina hanya 500 meter.